Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada bulan April di tahun 2020 ini, di mana kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah dalam satu perkumpulan orang-orang percaya, berkumpul di satu gedung gereja. Nah, tahun ini berbeda karena kita akan merayakan Paskah di rumah masing-masing. Kita akan dihidangkan dengan live streaming. Kita akan sama-sama menikmati juga perjamuan kudus yang berbicara mengenai persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun hal tersebut saya percaya tidak mengurangi sukacita daripada setiap kita. Amin. Karena kenapa? Makna Jumat Agung dan Paskah ialah tentang bagaimana karya salib Yesus Kristus, Tuhan kita yang mati untuk tebus dosa semua umat manusia. Ia telah tebus dosa saya dan juga tebus dosa saudara semua. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 3:16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak yang tunggal, Yesus Kristus, karena kasih Bapa yang besar itu Ia karuniakan untuk tebus dosa setiap kita. Amin. Nah, 3 hari kemudian Ia bangkit, dan kita pun, saya percaya kita adalah orang-orang yang punya pengharapan ketika Ia akan datang kembali. Ia akan menjemput kita dan kita akan hidup bersama di dalam kebangkitannya, dan kita akan diangkat dan kita akan juga bersama-sama bertata, berkuasa bersama dengan Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang cukup menarik yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua sudah seringkali mendengar kisah ini, tetapi hari ini saya akan coba mengupas dan mengulanginya. Karena kenapa? Kisah ini cukup unik. Karena mengenai kisah ini, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian di dalam Markus 14 ayat yang 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Wow, ini adalah satu penghargaan yang luar biasa oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus, mengenai orang ini, bahwa orang ini akan disebut dimanapun juga Injil diberitakan, namanya akan disebutkan. Wow, saya percaya setiap kita juga rindu bahwa ketika nanti Tuhan Yesus mengenal setiap kita, sama seperti Tuhan Yesus mengenal orang ini. Siapakah orang ini? Mari kita akan sama-sama lihat dalam Markus 14 ayat yang ketiga. Dimulai dari ayat yang ketiga, di sana saya bacakan mengenai Yesus diurapi, judul perikopnya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pola berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan di sini dapat kita lihat siapa orang tersebut yang dimaksud. Ia adalah seorang perempuan. Siapakah dia? Ya kan? Nanti kita akan sama-sama bahas. Apa yang dilakukannya? Ia datang kepada Tuhan Yesus membawa minyak narwastu murni yang mahal harganya. Seberapa mahal harganya kita tidak pernah tahu. Ada orang yang menaksir bahwa itu harga sekitar 30 juta. Ada yang menaksir sekitar 3 juta. Ya, whatever lah, berapapun harganya. Di sana dikatakan yang mahal harganya. Artinya apa? Adalah sesuatu yang berharga buat kehidupan wanita tersebut. Namun apa yang dia lakukan? Dia mempersembahkannya karena kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang keempat dikatakan, dan di sana ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan tersebut. Lihat Bapak Ibu, ada niat baik dari seorang perempuan yang hendak mengasihi Yesus dengan caranya memberikan yang terbaik yang dimilikinya. Namun di sana ada orang-orang yang tiba-tiba menjadi gusar dan mereka mulai saling ngomong di sana. Dan mereka berkata, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik dijual supaya uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu, niat baik malah dimarahin, ya kan? Nah, di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Wow,
Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Nah Bapak Ibu, seringkali kita menemukan apa yang baik bagi dunia, apa yang baik bagi kebanyakan orang belum tentu baik bagi Tuhan. Kita harus hati-hati dalam langkah kehidupan kita. Belum tentu ketika kita merasa hal ini baik untuk dilakukan dan kita mulai melakukannya, belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, langkahku sudah benar, sudah tepat apa belum? Itu adalah yang sebenarnya harus terjadi. Karena manusia seringkali melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, dalam setiap langkah kehidupan kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus minta konfirmasi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Saya percaya bahwa jikalau Bapak Ibu, kita semua saudara seiman adalah orang yang intim dengan Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, akan lebih mudah bagi kita untuk berjalan dalam tracknya Tuhan. Kenapa? Karena kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Setiap jalan-jalan kita akan dituntun dipimpin oleh Dia, dan kita akan mengetahui bagaimana hati Tuhan, sehingga akan lebih mudah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai orang perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus bilang bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang baik. Wow, ini adalah satu pujian dari Tuhan kita. Nah, hari-hari ini bagaimana? Apakah kita sedang mencari pujian dari manusia? Saya katakan jangan Bapak Ibu. Saya pesankan lebih baik kita mencari pujian daripada Tuhan kita Yesus Kristus, daripada pujian daripada manusia. Karena pujian dari manusia kita nggak tahu apa isi dalam hatinya, tetapi kalau pujian daripada Tuhan itu sudah tentu hal yang baik. Karena apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang munafik, Dia adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati. Dia adalah Tuhan yang berkata seturut dengan apa yang dikehendaki hatinya, dan segala sesuatu yang baik yang keluar dari mulut lidahnya. Amin. Ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan engkau. Nah, ternyata karena di kondisi ketika itu Tuhan Yesus sebentar lagi akan dikhianati oleh Yudas Iskariot, dan dia akan disalibkan. Karena itu Tuhan Yesus memandang bahwa perbuatan wanita ini adalah satu langkah profetis yang dilakukan oleh wanita ini untuk mengurapi dia, ya, untuk mengurapi dia, untuk mempersiapkan kematian dia di kayu salib. Ternyata wanita ini adalah wanita yang peka akan suara Tuhan. Saya mengajak kita untuk hari-hari ini, ayo belajar peka akan suara, belajar peka akan rencana Tuhan, belajar peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 8 dikatakan gini, Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat ke-9, aku berkata kepadamu, nah, seperti yang awal kita sudah bahas tadi, Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Wow, kita percaya ya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Kita juga rindu bahwa satu kali kelak dalam kehidupan kita, ketika kita memberi yang terbaik dari hidup kita, ketika kita rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ketika kita melakukan seturut kehendak Tuhan, ketika kita berbuat sesuatu yang dipandang baik oleh Tuhan, maka nama kita pun akan tercatat, bukan hanya di dalam Injil, bukan hanya diberitakan oleh orang, bukan hanya diceritakan oleh orang, tetapi juga tercatat dalam kerajaan surga. Amin. Nah, siapakah perempuan tersebut? Tidak lain ialah Maria yang mengasihi Yesus. Kita tahu kisah bagaimana Maria dan Marta ketika Yesus datang ke rumah mereka. Marta sibuk untuk melayani Tuhan, tetapi Maria mengambil bagian terbaik dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seringkali kita suka
mungkin menghakimi sesama kita. Kita mungkin suka berkata kepada orang, kenapa dia hanya tahu muji nyembah duduk diam saja. Oh ya, karena DNA rohani mereka begitu. Mereka tidak tahu penginjilan, mereka tidak tahu melakukan sosial dan segala macam. Tetapi perhatikan, di hadapan Tuhan segala hal yang kita lakukan belum tentu selalu hal yang benar. Namun jikalau kita mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, maka saya percaya melalui kasihnya Tuhan yang Dia berikan kepada kita akan nyatakan itu kepada orang lain. Tidak perlu kita disuruh-suruh, tidak perlu kita dipaksa-paksa. Kita akan secara otomatis mengasihi sesama kita, karena hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Artinya ketika kita mengasihi Tuhan kita dengan tulus, kita akan mengasihi sesama manusia. Karena itu kita mulai, yuk mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Karena kalau kita bisa mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mengasihi sesama kita. Amin. Nah, kita juga dapat lihat dalam kisahnya ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus datang. Ketika Marta datang kepada Tuhan Yesus, ia berkata, jikalau engkau datang lebih awal, mungkin saudaraku tidak akan mati. Dan Tuhan Yesus terus berjalan. Tetapi ketika Maria yang datang, dia berbicara sama persis kata-katanya seperti apa yang dikatakan Marta. Jikalau engkau datang lebih awal, tentulah saudaraku tidak mati. Apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba masjidlah hati Tuhan, dan Tuhan menangis karena Tuhan mengasihi Maria. Ia melihat ketulusan hati Maria. Bagaimana kita belajar hari ini bahwa jikalau ada orang yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, Tuhan pun akan sangat mengasihi dia. Dan kita percaya bahwa seperti Maria, apapun yang dikatakannya, apapun yang didoakannya, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Saya teringat ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Sebentar saya akan bernyanyi dan setelah itu kita akan berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah melihat bahwa Tuhan ketika kami memberi diri kami untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya, maka Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau pun akan menyatakan kasih-Mu bahkan lebih dahsyat lagi. Bahkan sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib. Kami percaya bahwa ketika Engkau datang kedua kali, nama kami tercatat dalam kerajaan surga, dan kami dilayakkan untuk
bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur sekali lagi atas kebaikan-Mu, atas kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami, dan juga kebangkitan-Mu, sehingga kami dibangkitkan bersama-sama dengan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.